Ini dia cara mengubah produk digital yang mati suri atau nggak ada penjualan sama sekali jadi mesin uang pasif laris manis dan cuan melimpah. Oke, so seperti detailnya, yuk langsung kita bahas ya. Oke, so jadi video kali ini gue akan membahas tentang salah satu konsep yang namanya adalah pivot gitu ya. Nah, konsep pivot ini termasuk masuk dalam salah satu buku yang namanya adalah The Lean Startup Eric Rice. Nah, jadi ini bukunya ya. Jadi buku Eric Rice ya, di dalamnya itu ada konsep yang namanya adalah pivot. Nah, konsep ini itu bisa kita terapkan atau bisa kita gunakan untuk bisa ya melakukan adjustment terhadap produk digital yang nggak laku, kemudian jadi bisa lagi laku lagi dan seterusnya ya. Nah, prosesnya seperti apa nanti gue akan jelasin secara lebih detail ya. Oke, jadi kita masuk dulu nih penjelasannya tentang apa sih maksud dengan pivot ya. Jadi bayangkan Anda sedang bermain basket, Anda sedang memegang bola dan bersiap mencetak angka, tetapi tiba-tiba Anda dihalangi oleh pemain lawan yang sangat tinggi dan besar. Apa yang Anda lakukan? Jika Anda memaksa menerobos, bola pasti akan direbut. Alih-alih menyerah, Anda meletakkan satu kaki dengan kuat di lantai sebagai tumpuan lalu menggeser kaki yang lain untuk bisa memutar tubuh Anda dan mencapai sudut tembakan atau operan yang lebih terbuka. Gerakan inilah yang dinamakan pivot. Jadi gerakan pivot tuh kayak misalnya kita main basket gitu kan. Nah, ini ada orang yang lagi jagain segala macam. Kita gerak segala macam, cari angle tertentu, set, nggak kena, langsung tembak kayak gitu ya. Jadi itu ada suatu gerakan yang namanya adalah pivoting. Intinya adalah mencari suatu angle tertentu yang bisa pas ya untuk bisa menembakkan bola sehingga bola tersebut itu bisa masuk gol ya, terus abis itu kita bisa mendapatkan cuan dari sana. Kalau konteksnya adalah berjualan produk digital kayak gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pivoting. Jadi kalau misalnya ada suatu produk digital yang mati, bukan berarti totally mati, tapi sebenarnya adalah bagaimana cara kita bisa merubah angle-nya produk ini sehingga produk ini bisa hidup kembali ya. Jadi nggak perlu bikin ulang lagi gitu ya. Capek banget bikin ulang lagi ya. Kita tinggal cari aja angle lagi segala macam tertentu lalu kemudian kita bisa hidupkan kembali produk. Jadi produknya bisa laku lagi gitu ya. Nah, kemudian berikutnya dalam dunia produk digital konsepnya sama persis. Kaki atau tumpuan itu sama kayak visi bisnis Anda. Tujuan utamanya adalah misalnya ingin membantu UMKM berjualan online tetap kokoh dan tidak berubah. Jadi ini adalah disebut sebagai visinya. Lo industrinya tuh mau di mana gitu ya. Lo menentukan itu ya. Jadi lo itu juga teman-teman bisa melakukan eksplorasi ini. Itu sebenarnya udah gue bahas ya di dalam penjelasan gue di dalam materi ini ya. Itu namanya kreator viral. Itu ada salah satu AI tools yang namanya adalah Who Am I yang bisa menentukan tentang siapa diri kita dan bagaimana cara kita bisa menentukan visi kita ke depannya seperti apa. Jadi di situ teman-teman bisa lihat lah ya. Itu udah ada yang namanya Who Am I. Lalu kemudian kalau misalnya di sini kaki yang berputar sama dengan produk atau strategi Anda. Nah, di sini kemudian Anda bisa mengubah fitur, aplikasi, cara promosi atau model bisnis untuk bisa menghindari jalan buntu dan mencari peluang yang lebih baik. Jadi kalau ada satu jalan yang mentok gitu ya, misalnya teman-teman visinya tuh ke arah sana gitu kan. Tapi kalau misalnya mentok di satu jalan tertentu, cari lagi angle-angle yang beda sama kayak main basket gitu kan. Ya tetap aja kan tujuannya tetap sama kan, ring basket kita pengen mencetak gol, tapi kalau nggak masuk ya cari dong posisinya yang lain supaya atau blind spotnya musuh enemy ini gitu di mana sampai kemudian kita pas nembak itu udah pasti langsung masuk kayak gitu ya. Tapi bukan berarti kita bikin produknya dari awal lagi, cari lagi industri yang berbeda. Menurut gue itu bego aja gitu kan. Jadi ya tinggal kita melakukan pivoting, kita belajar dari kesalahan kita lalu kemudian kita melakukan perbaikan gitu ya, bukan berarti bikin dari awal kayak gitu ya. Nah, berikut adalah beberapa prinsip pivot untuk pemula. Yang pertama adalah bukan tanda menyerah. Melakukan pivoting justru menunjukkan bahwa Anda adalah pemain yang cerdik membaca situasi lapangan atau kondisi pasar ya. Nanti sebenarnya ada konsepnya, ada namanya BML atau Build, Measure, and Learn. Itu ya, nanti gue jelasin lebih detail di materi berikutnya. Kemudian berikutnya di sini ada melindungi bola Anda, ide Anda daripada memaksakan ide yang tidak disukai kemudian dan menghabiskan modal lebih baik berputar mencari celah baru. Ya, ini sebenarnya konsep itu ada banyak ya, ada bisa zoom in, zoom out, ada melakukan customer segmentasi yang berbeda segala macam. Balik lagi, bukan berarti produknya totally berubah, enggak ya. Ada berbagai macam cara ya. Idenya mungkin bisa aja idenya tetap sama tapi mungkin target segmentasi per pasarnya berbeda, mungkin deliverynya berbeda gitu ya, atau mungkin apanya lah berbeda. Nanti kita bisa tentukan ya. Nanti gue akan kasih tahu strategi-strateginya tuh seperti apa gitu ya di materi berikutnya. Nah, tapi tujuannya tetap sama. Ingat tujuannya adalah untuk bisa mencetak angka. Cari goalnya gimana, mencapai kesuksesan. Hanya sudut serangan aja yang dirubah gitu ya. Nah, mari kita lihat perbedaan antara kreator produk yang kaku dengan yang berani melakukan pivoting. Nah, kalau misalnya tipe kreator saat dihadang masalah atau gagal rilis atau ketemu lawan yang susah, itu pemain yang kaku memaksa maju dan terus menghabiskan uang atau pemasaran sampai pokoknya yang penting gua terus jalan terus ya, meskipun terbopo-bopo terus jalan terus gitu sampai
meskipun nggak gol-gol diterusin aja sampai lama-lama burn out. Tapi pemain yang jago pivot adalah menahan visinya, berputar mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan pasar ya, puter cari si angle-nya yang pas tuh kayak gimana kayak gitu ya. Jadi itu caranya ya. Kalau misalnya yang kaku versus yang jago pivot. Yang kedua adalah mendengarkan penonton pengguna, mengabaikan masukan, menganggap produknya paling sempurna. Kalau misalnya yang kaku, kalau yang pivot adalah mengubah gerakan atau fitur sesuai umpan balik pengguna yang memakai produknya. Nah, kalau orang-orang kayak gini yang memikirkan paling sempurna itu biasanya tipikal-tipikal orang yang belum baca buku ini ya, Eric Rice nih. Itu ada salah satu konsep yang namanya adalah MVP atau minimum viable product gitu. Jadi nggak ada produk yang sempurna. Produk yang bagus adalah produk yang just enough lalu dilakukan iterasi gitu secara terus-menerus, bukan langsung udah gue pikir ini produknya yang paling sempurna, nggak kayak gitu ya. Itu jadi produk digital itu harus dilakukan iterasi secara terus-menerus untuk bisa menghasilkan produk yang bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hasil akhirnya adalah kehilangan bola atau bisnisnya gagal total kalau yang kaku. Kalau yang pivot adalah menemukan sudut tembak yang pas, mendapatkan pengguna setia. Ya balik lagi kayak main basket, cari angle yang pas ya, udah ketemu tembak terus. Oh udah masuk nih, 2 lagi tembak lagi. Oh yaudah terus ini 2 kali 3 kali bisa. Ya udah terusin tembak dari angle yang sama, tembak terus gitu ya. Nanti kemudian dari situ sampai angle-nya pas ditembak udah gagal lagi terus di situ ya baru nanti pindah lagi. Caranya kayak gitu. Sama aja kayak kita main basket, analogi sederhananya seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan buat teman-teman ya. Jadi bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali menyadari bahwa ide atau rencana awal Anda mungkin perlu diubah karena ada halangan tertentu nanti pas saat berjalan atau mengembangkan produk digital. Ceritakan pengalaman Anda di bawah, di kolom komentar di bawah supaya kita bisa saling belajar sama-sama. Lalu kemudian kita masuk ke dalam materi berikutnya, itu adalah tanda-tanda produk kamu perlu banting setir. Dalam pertandingan basket, Anda tidak bisa terus-menerus melakukan pivot tanpa alasan. Anda melakukan pivot karena ada tekanan atau hambatan tertentu. Begitu juga dengan produk digital Anda. Ada sinyal-sinyal tertentu yang menunjukkan bahwa strategi Anda ini sudah efektif atau belum. Nah, ini berikut adalah beberapa tanda-tanda lapangan yang harus Anda perhatikan ya. Pada saat main basket, lu nggak bisa pindah-pindah terus segala macam bla 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 ya. Lu harus cobain tembak dulu gitu kan, terus segala macam. Nah, kita harus bisa menentukan kapan kita harus nembak, kapan kita harus bergerak gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor-faktornya yang teman-teman harus perhatikan ya untuk bisa menentukan kapan kita harus nembak dan kapan harus kita bergerak. Yang pertama adalah shot clock-nya hampir habis. Modal atau waktu yang Anda miliki semakin menipis tapi hasilnya penjualan pengguna belum terlihat. Balik lagi ya, kalau teman-teman ngikutin produk digital 30 days digital product blueprint gua itu di 10 hari terakhir itu adalah saatnya kita ngejar belas-belasan ya, entah itu dengan strategi yang pertama bisa pakai strategi organik atau dengan menggunakan strategi lainnya, itu adalah strategi ads ya atau paid ads. Nah, pada saat teman-teman pakai strategi 30 days digital product blueprint itu teman-teman bisa menentukan, oh kalau udah 1 hari lagi atau 2 hari lagi gitu kan, terus juga belum ada penjualan sama sekali atau belum ada sales sama sekali, ya udah mulai berpikir gimana nih caranya ya. Ya udah kayaknya gua harus melakukan pivoting, kayaknya belum pas nih, cari lagi angle-nya sampai tepat, sampai ketemu, lalu kemudian baru nanti gas lagi, kencang lagi kayak gitu kan, melakukan bikin konten lagi, bikin segala macam bla 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 gitu, bikin konten lagi, bikin digital ads lagi dan seterusnya. Jadi kita bisa menentukan itu by deadline kalau misalnya teman-teman ngikutin ya materi gua yang 30 days digital product blueprint. Balik lagi linknya ada di deskripsi bawah, cek sendiri di sana gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah tembakan selalu meleset ya, airball ya, pada saat tembak gitu entah airball lah, miss tembakan lah segala macam itu di angle yang sama ya, teman-teman harus melakukan lihat lagi gitu kan, oh ini kayaknya kayak kalau gue angle-nya begini terus dengan cara seperti ini nggak masuk nih, gue harus cari tahu nih gimana caranya ya, angle mana yang pas. Nah itu ya teman-teman bisa lakukan kayak gitu, balik lagi ya, bukan by feeling, by asumsi, tapi by data, lihat angkanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melakukan ketika dijaga terlalu ketat, kompetitor terlalu dominan di jalur yang Anda pilih sehingga sulit bagi Anda untuk bisa mendapatkan perhatian atau attention ya. Balik lagi ya, kalau misalnya kita berjualan produk digital, kalau misalnya terlalu ya, misalnya kita megang bola nih mau main basket tapi yang jagain 5, gimana kan 5 orang nih, mau nembaknya aja udah susah kan gitu. Jadi itu dimaksud anggapannya atau analoginya kayak kompetitor yang ada di lapangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak kompetitor yang ada, itu akan sangat susah untuk bergerak gitu ya. Jadi itu ya, itu yang pertama. Kedua, ketiga, yang keempat adalah penonton menyoraki hal lain. Pengguna Anda justru lebih suka menyukai fitur kecil yang tidak Anda sangka-sangka daripada fitur utama yang kemudian Anda bangga-banggakan gitu ya. Nah, kadang-kadang gitu ya, misalnya ada satu produk digital teman-teman jual. Nah, teman-teman jualan bikin fitur kecilnya juga dijual juga. Ternyata yang lebih laku fitur kecilnya gitu kan. Atau bahkan teman-teman bikin jualan produk digital A sama B, yang teman-teman masukkan effortnya lebih tinggi itu yang B. Oh, ternyata orang lebih suka atau beli yang produk digital A. Nah, makanya
ya teman-teman harus lihat nih potensi ini, ya udah berarti gua harus coba kejar yang produk digital A juga gitu ya, karena itu sumber cuannya itu dari sana. Jadi kayak gitu ya, kita harus bisa menentukan bagian-bagian mana ya pada saat kita untuk bisa mengembangkan produk digital ya, dan menentukan kapan kita harus melakukan pivot dan juga kapan kita harus nyetak goal kayak gitu ya, kayak gitu. Habis itu berikutnya mari kita bedah lebih dalam menggunakan tabel perbandingan antar situasi di lapangan basket dan situasi di dalam bisnis Anda. Sinyal di lapangan basket ini dikerumuni lawan, triple team, artinya ada sinyal di produk digital. Pasar sudah terlalu jenuh dengan produk yang sama persis gitu. Itu yang pertama. Kalau misalnya terlalu kayak gitu, teman-teman udah harus siap-siap untuk bisa melakukan pivot segera. Itu yang kedua adalah bola sering terlepas atau turnover. Pengguna mendaftar tapi langsung menghapus aplikasi atau tidak balik lagi atau nggak dibaca sama sekali produk digitalnya. Itu kalau misalnya kayak gitu artinya adalah ada yang salah dari situ. Berarti kita harus bisa melakukan evaluasi lagi di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga salah strategi pelatih. Visi Anda bagus tapi mengeksekusinya misalnya harganya terlalu mahal atau produknya tuh tidak cocok dengan dengan target market yang ada gitu ya. Teman-teman bisa balik lagi gitu ya. Nah, ini kalau misalnya menentukan ini itu teman-teman bisa harus lihat data-datanya dengan cara yang benar. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah melakukan rekan tim tidak terbuka, tidak ada partner atau kanal distribusi yang mau bekerja sama dengan produk digital produk Anda. Sebenarnya ini ada konsepnya lagi ya, namanya adalah BMC, Business Model Canvas, yang kita bisa melakukan pemetaan produk digital kita supaya bisa punya strategi yang lebih komprehensif. Cuman balik lagi ya, ini out of this topic, nanti gua akan jelasin lagi ya. Kalau misalnya kita mau menentukan ini channel distribusi yang tepat segala macam, itu mungkin kita bisa nanti gua akan bahas lagi sih pakai strategi BMC ini atau Business Model Canvas ini berikutnya lah ya itu. Jadi nanti kita bisa tentukan karena distribusinya tidak pas segala macam untuk target market yang ada. Lalu kemudian berikutnya sini ada pertanyaan sebelum gua lanjut lagi. Jadi pilih satu ya, tim riset dulu, riset lama baru buat produk, atau tim hantam saja buat dulu urusan lakunya belakangan. Berikan alasannya di kolom komentar di bawah gitu ya. Nah, kalau buat gue pribadi, ini jawaban gue langsung ya, kalau lebih bagus adalah teman-teman melakukan tim riset dulu, tim riset dan tes ya. Sebenarnya ada istilah tes, operate, test, exit gitu kalau nggak salah. Jadi puter ya, kita melakukan testing segala riset, habis itu tes berhasil, lanjutkan tes, nggak berhasil, keluar gitu ya. Jadi kayak gitu, itu TOTE sebutannya kalau nggak salah ya. Nah kayak gitu. Kalau menurut gue yang paling bagus adalah teman-teman menentukan dulu, riset dulu di awal, cari dulu target marketnya atau target audiensnya ada apa enggak. Kalau udah ketemu ada, lalu kemudian baru dikembangkan. Tapi kalau misalnya nggak ada gitu kan, lu tiba-tiba udah bikin produk digitalnya aja dari awal, ya udah lu akan kesulitan sendiri. Makanya kalau bisa menurut gue ya yang bagus adalah tim riset dulu. Tapi balik lagi ya, kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah gitu ya. Lu tipikal orang yang seperti apa sih gitu. Habis itu sekarang kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itu adalah daftar strategi pivot yang paling populer. Sama seperti dalam basket, ada banyak cara untuk bisa melakukan pivot. Anda bisa memutar tubuh ke arah yang berbeda tergantung di mana posisi lawan berada. Bisa maju ke depan, mundur ya, nyerong ke kanan, kemana lagi lah gitu ya. Pokoknya puter-puter seterusnya kayak gitu ya. Jadi ada berbagai macam teknik dan cara untuk bisa mencetak gol pada saat kita ya bermain basket. Sama aja kayak analoginya kayak kita mengembangkan produk digital, sama aja kayak gitu ya. Jadi itu. Nah, di sini itu ada berbagai macam strateginya. Yang pertama adalah strategi zoom in atau pivot, fokus pada satu tembakan aja. Dulu Anda punya banyak fitur tapi ternyata pengguna hanya suka satu fitur aja. Anda akhirnya memutuskan untuk bisa menjadikan fitur tunggal itu sebagai produk utama Anda kayak gitu ya. Jadi balik lagi. Jadi kalau ada satu produk misalnya buku nih di Eric Rice gitu kan. Oh ternyata orang-orang lebih suka pembahasan yang masalah MVP doang. Ya udah nanti teman-teman mengembangkan produk digitalnya yang MVP-nya aja gitu. Oh teman-teman dari buku ini orang tuh lebih suka ngebahasnya yang pivotnya doang. Ya udah pivotnya aja dikejar terus gitu ya. Kayak gitu. Itu namanya zoom in atau zoom out pivot. Itu adalah menjadi pemain serba bisa. Kebalikan dari zoom in, produknya awal Anda ternyata terlalu sederhana dan pengguna butuh lebih banyak fitur tambahan agar produk Anda benar-benar berguna. Jadi misalnya teman-teman udah bikin satu bab dalam buku teman-teman gitu ya di sini misalnya. Nah, terus habis itu ternyata kayaknya gue butuh paket lengkap nih. Kalau cuman buku kayak begini doang, nggak ada studi kasusnya, gue nggak ngerti, lu nggak jelasin apa gitu kan. Nah, teman-teman bisa gabungin misalnya jadi 2 buku sekaligus gitu ya. Jadi paket bundling ya, paket beliin startup sama Psychology of Money untuk bisa survive dalam kehidupan berstartup ya, atau kehidupan membangun produk digital misalnya kayak begitu. Itu juga bisa dilakukan kayak begitu ya. Jadi nanti tinggal dilihat aja output
resultnya atau feedbacknya dari customer tuh seperti apa, itu yang kedua. Yang ketiga adalah melakukan segmentasi atau segmentasi pivot ya. Produk Anda bagus tapi Anda menjualnya ke orang yang salah. Anda mengganti target audience Anda ke kelompok lain yang kemudian membutuhkan solusi Anda. Jadi teman-teman bisa cari lagi ya angle-angle yang tepat atau customer segmentasi yang tepat ya, yang mau beli produk digital teman-teman kayak gitu ya. Balik lagi, ini udah ada AI toolsnya kalau teman-teman beli kursus gue namanya Kreator Viral. Di situ udah ada ya namanya WMI dan Digital Product Coach ya. Mau melakukan testing atau mau merubah target audiensnya dari tadinya target audiensnya misalnya orang kantoran, dirubah jadi ibu-ibu, dirubah besoknya lagi jadi apa, itu semua gampang banget sekarang dengan menggunakan bantuan AI. Tinggal ngobrol aja sama AI, lu bisa ganti-ganti target marketnya dengan sangat amat mudah gitu ya, pakai bantuan AI. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah platform pivot atau ganti lapangan. Anda mengubah cara orang mengakses produk Anda, misalnya dari yang awalnya berupa aplikasi yang harus diinstal menjadi website yang bisa diubah di mana saja kayak gitu ya. Platform pivot itu bisa juga dilakukan ya, tinggal ganti-ganti aja. Agar lebih mudah ingat, mari kita lihat tabel strategi pemain bintang yang berikut ini. Nanti ini ada diagram ya, nanti gua akan jelasin deh ya. Ada zoom in ya, fokus pada satu fitur favorit, zoom out tadi ya menambah fitur agar produknya lebih lengkap. Yang ketiga adalah menjual ke orang yang berbeda, customer segmented, ada platform mengubah teknologi wadah atau wadah produk dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya pivot itu kalau kita lihat ya di dalam buku The Lean Startup itu termasuk ke dalam proses yang ada di dalam The Lean Startup. Kalau The Lean Startup ini bukunya ini itu kan ada 3 prosesnya ya. Prosesnya adalah BML atau Build, Measure, and Learn. Kalau build pertama kali bikin, measure itu mengukur, kalau learn artinya adalah untuk bisa belajar dari data-data yang sudah ada gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin pivot itu masuknya ke bagian terakhir, yaitu adalah learn gitu ya. Sini pivot ya, ngelihat pivot atau melakukan perubahan suatu fitur-fitur yang tadi dengan strategi-strategi yang ada. Nah, kalau kita ngelihat ini kan ada zoom in, zoom out, customer segment dan platform. Nah, ini yang kita bisa lihat di sini. Ini ada berbagai macam juga strategi-strategi yang ada untuk bisa kita terapkan di dalam pivot yang ini. Yang pertama ada zoom in, ada zoom out, ada customer segmenting, ada customer need, ada platform, business architect, value capture, engine of growth, and channels gitu ya. Ini sebenarnya banyak lagi ya strategi-strategi pivot. Ini cuma dijelasin sedikit aja. Ada banyak lagi di luar sana cara untuk bisa melakukan pivot secara efektif ya, tapi kurang lebih yang paling utama dan yang paling common, yang paling orang-orang sering pakai ya 4 ya fitur 4 strategi ini. Itu ada zoom in, zoom out, customer segment dan juga platform kayak gitu ya. Nih teman-teman bisa eksplorasi lagi yang ini gitu ya kalau mau lebih dalam lagi. Oke, terus sekarang kita ada pertanyaan buat teman-teman. Jadi teka-teki cepat. Aku punya banyak fitur tapi orang cuma pakai fitur edit fotoku saja. Akhirnya aku hapus fitur lain dan cuman jadi aplikasi edit foto. Strategi pivot mana yang akan aku gunakan? Tulis jawabanmu di kolom di bawah gitu ya. Jadi strateginya ada apa nih? Zoom in, zoom out, customer segment, platform dan seterusnya ya. Nanti kita bisa diskusi di sana. Habis itu sekarang kita masuk ke dalam materi keempat, yaitu adalah langkah praktis melakukan pivot tanpa panik gitu ya. Melakukan pivot bukan berarti Anda membuang semua yang sudah Anda kerjakan. Ini adalah tantangan penyesuaian yang cerdas. Berikut adalah langkah-langkah praktisnya menggunakan strategi tim basket juara. Yang pertama adalah analisis umpan balik atau scouting lawan. Lihat data Anda atau ngelihat yang tadi ya BML itu ya, measuring. Pada saat kita measuring, lihat datanya. Apakah pengguna berhenti di halaman tertentu ya, apakah mereka sering mengeluh tentang satu fitur tertentu. Jangan cuma menebak, gunakan data nyata. Kira-kira feedbacknya atau lihat angka-angkanya ya, jangan berasumsi, lihat angkanya beneran lu kayak gimana gitu ya, bener nggak sih kayak gini. Nah, baru nanti kemudian teman-teman bisa menentukan langkah berikutnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pilih gerakan pivot Anda, tentukan playbook berdasarkan data tadi. Pilih satu strategi dari bagian 3. Apakah Anda akan melakukan zoom in atau mengganti customer segment? Pilih ya, sebenarnya strategi tadi kan ada banyak ya gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bangun versi minimum ya, latihan tembakan. Jangan langsung membuat produk raksasa yang baru, buat versi sederhananya. Yang bagus adalah teman-teman melakukan updating aja. Kalau misalnya produknya udah ada ya tinggal diupdate aja dikit-dikit. Tapi kalau misalnya emang kalau pada saat teman-teman melakukan pengukuran ternyata segmentasinya nggak pas, terus juga marketnya nggak kuat, marketnya juga nggak terlalu banyak, ya udah mau nggak mau teman-teman gitu ya melakukan latihan tembakan ya, pada kayak main basket, cobain dulu nih, coba lagi tapi dengan produk yang minimal, namanya adalah MVP. Nah, MVP ini udah gue bahas di materi lainnya ya. Kalau teman-teman balik lagi, kalau teman-teman beli ke Kreator Viral itu udah gue ngebahas secara lengkap tentang yang namanya adalah minimum viable product. Di situ udah lengkap semuanya kayak gitu ya.
Nah gitu, terus abis itu ini ya, luncurkan game tadi gitu kan, luncurkan dan amati game time. Lepaskan produk hasil pivot Anda ke pasar, perhatikan apakah tembakan Anda kali ini lebih akurat dibandingkan sebelumnya. Jadi membangun produk digital yang benar-benar bisa diterima sama market itu butuh waktu ya, butuh proses segala macam. Tapi dengan strategi pivot ini kita jadi punya peta jalan dan kayak nggak bingung gitu ya. Oh, ntar gua kayak gimana ya? Gua ada salah di mana ya segala macam. Itu kita bisa ukur semuanya dengan sangat jelas kayak gitu ya. Balik lagi itu di Traders Digital Product Blueprint semuanya udah jelas gitu ya. Kalau ada yang pivot teman-teman tinggal balik lagi aja. Berarti teman-teman kalau pas lagi di akhir ini melakukan pivot tinggal ambil aja 10 hari terakhir tambahin lagi. Jadi 40 hari gitu kan untuk bisa melakukan tes lagi gitu kan ya, bikin konten lagi segala macam bla 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 seterusnya untuk bisa sampai dapetin penjualan pertama dari produk digital teman-teman yang teman-teman jual gitu ya. Nah, berikut adalah tabel panduan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah melakukan evaluasi, kumpulkan semua kritik dan sarana pengguna, diskusi dengan tim, putuskan bersama tim atau diri sendiri kalau misalnya belum ada timnya, arah baru yang paling masuk akal untuk bisa dikembangkan lagi produk digital. Itu yang kedua. Yang ketiga melakukan eksperimen, ubah fitur atau target pasar dalam skala kecil dulu dan seterusnya. Kemudian bisa melakukan iterasi, perbaiki terus berdasarkan respon pasar yang baru. Jadi dibenerin secara terus menerus kayak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada tips sukses pivot. Jangan terlalu emosional ya. Jadi kalau orang-orang produk digital gua nggak laku nih, tapi gua gimana ya bla bla bla. Alah, ribet banget sih jadi orang. Ya tinggal dilakuin pivot aja gitu. Lu emang kalau misalnya orang yang pertama kali baru bisnis gitu ya, mentalitasnya memang pasti kayak begitu gitu kan. Jadi kayak gua kayaknya nggak cocok deh bisnis segala macam, padahal belum nyoba, padahal belum ini ya gitu kan. Jadi jangan kayak begitulah. Emosional boleh lah, sedih boleh, awal-awal segala macam boleh, tapi maksud gua jangan larut di situ gitu. Kita harus terus bergerak untuk bisa terus untuk bisa menghasilkan penjualan yang bagus gitu. Jadi lu jangan menye-menye lah ya, terlalu ini banget terlalu emosional banget ya, lu nanti nggak berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi yang jelas. Beritahu pengguna setia Anda kepada Anda kenapa berubah. Mereka akan kemudian menghargai kejujuran Anda. Nih kayaknya targetnya nggak terlalu pas. Ya udah nih kayaknya gue harus melakukan pivoting nih. Misalnya ada berbagai macam bab yang kemudian akan gue update segala macam karena bab ini bagian ini cocoknya dimasukkan ke dalam bagian ini misalnya ya. Kursus digital yang ini kayak gitu dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cepat tapi tepat. Jangan terlalu lama berpikir. Di dunia digital kecepatan adalah kunci agar tidak kehilangan momentum gitu ya. Jadi kalau dalam pengembangan software gitu ya, itu biasanya kita sebut adalah quick and deploy gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin gitu kan, habis itu langsung di deploy gitu ya. Jadi nanti kita lihat marketnya tuh seperti apa gitu. Kalau nggak salah itu ya, gue lupa deh ya nama konsepnya seperti apa gitu. Nah, habis itu berikutnya di sini ada pertanyaan lagi buat teman-teman atau quick actions ya. Bagikan artikel ini kepada satu teman Anda yang sedang merasa mentok dengan bisnisnya atau ya sedang mengembangkan produk digitalnya. Nanti tinggal dikasih aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa kasih gambaran ke teman-teman tersebut ya, supaya dia bisa mengembangkan produk digital lagi jadi lebih baik. Mari kita bantu mereka menemukan ruang untuk bisa melakukan pivot dengan benar gitu ya. Balik lagi kalau teman-teman masih ada bingung gitu ya, pivot segala macam caranya gimana, ya nanti tinggal di komentar aja di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa saling diskusi dan cari solusinya itu seperti apa gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini penutup semangat untuk para kreator. Melakukan pivot mungkin terasa menakutkan, seperti harus mengubah strategi di tengah final liga. Namun ingatlah bahwa pemain basket terbaik di dunia bukan mereka yang tidak pernah dihadang sama lawan, melainkan mereka yang paling lincah melakukan pivot, gerak ke kanan, gerak ke kiri, ke atas, ke bawah, ya gimana lah pokoknya ya, paling lincah untuk bisa menemukan angle yang tepat untuk bisa shoot ya bolanya sehingga bola tersebut bisa masuk kayak gitu ya. Produk digital Anda adalah bola yang sedang Anda giring. Jangan biarkan bola itu berhenti hanya karena ada tembok di depan Anda. Berputarlah, cari ruang kosong dan tetaplah bergerak. Jangan emosional juga gitu ya. Berikut adalah ringkasan mentalitas juara untuk perjalanan pivot Anda. Yang pertama, teman-teman harus melakukan adaptif ya. Baca sendirilah di sini ya. Ini kayak buzzword biasa aja ya. Adaptif, sabar, dan juga harus bisa melakukan eksperimental. Tidak ada suatu kesuksesan yang dibangun dalam waktu 1 hari gitu ya. Sejago apapun mentornya gitu ya, lu mau beli kursus yang harganya ratusan juta pun gitu ya, kalau elunya nggak mau melakukan eksperimental gitu, terus juga elunya nggak mau berusaha ya, terus juga elunya juga
pengennya semuanya tuh serba instan, serba cepat, itu akan sangat susah dilakukan ya. Nah ini gue udah ngebantuin lu dengan cara membangunkan atau memberikan lu 30 days digital product blueprint. Jadi dari day 0 sampai all the way day 30 itu udah jelas step by stepnya tuh semua gue kasih tahu nih caranya begini, terusin begini gitu. Jadi lu teman-teman kalau beli kursus gue namanya Kreator Viral, linknya di deskripsi bawah, itu udah enak banget, semuanya udah lengkap, AI-nya udah lengkap, software udah lengkap, tinggal ngikutin aja gitu ya. Nah cuman lu tetap aja harus sabar dan eksperimental, nggak bisa semuanya dilakukan secara instan bro, ya pelan-pelan gitu ya. Kalau misalnya ada kayak begini gitu kan, ya pivot, ganti lagi, ayo coba lagi, ya kayak gitu ya. Nggak usah awal-awal maunya semuanya instan, ya nggak bisa lah ya. Sejago apapun gitu kan, semahal apapun lu beli nggak akan pernah bisa dilakukan, pelan-pelan gitu ya. Tapi pasti segala macam terus tembak gagal, coba kehalang, coba lagi terus cari angle-nya sampai ketemu kayak gitu ya. Nah, habis itu pesan terakhir dari gua yaitu dunia digital bergerak sangat cepat, sama seperti tempo permainan basket, harus cepat dan gerak agile ya intinya. Jangan menunggu sampai pertandingannya berakhir untuk bisa menyadari bahwa strategi Anda perlu dirubah. Selama Anda masih bisa memegang bola, Anda masih punya peluang untuk bisa menang. Selama lu masih pegang bolanya nih, selama lu masih percaya bahwa lu bisa mencetak gol, ya itu adalah salah satu modal terbesar lu untuk bisa sukses di dalam dunia produk digital. Jadi pastikan pastikan bolanya itu nggak hilang karena apapun caranya, ya pokoknya lu harus tetap pegang bola itu sampai bola itu masuk. Caranya gimana? Ya lu cari angle-nya kayak gitu ya. Sip, mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan ya tentang materi yang namanya adalah pivot ini dari buku lagi, yaitu adalah Eric Ries The Lean Startup, yang bisa mudah-mudahan harapan gue adalah bisa membantu teman-teman semua kalau lagi stuck ya penjualannya, produk digitalnya tuh nggak ketemu-temu caranya, kenapa ya kok nggak ada yang beli segala macam, itu bisa ngikutin strategi namanya adalah pivoting ini gitu ya. Balik lagi kalau teman-teman ini menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus juga kalau teman-teman masih mau ngobrol sama gue di situ juga di aunsun.com, tinggal ngobrol-ngobrol aja situ. Thank you sudah nonton. Oke, bye.